Seperti biasa, karena spoiler episode 120 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, di episode 119, Xiao Yan telah menerima tantangan Cao Ying, yang membuat senyum di wajah Cao Ying menjadi semakin penuh dengan godaan. Mengulurkan tangannya, dia segera membentuk segel aneh. Kekuatan spiritual yang sangat besar dengan cepat mengambang dan membentuk tapak spiritual. Mata Xiao Yan mempelajari segel aneh di tangan Cao Ying. Dari cara dia memandang, dia seolah-olah berencana untuk mengingat dengan kuat di dalam pikirannya. Sudut mulut Cao Ying diangkat sedikit setelah merasakan mata Xiao Yan. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak. Tapak spiritual misterius. Segera, tapak spiritual bergegas secepat kilat menuju Xiao Yan. Ekspresi serius muncul di wajah Xiao Yan saat kekuatan spiritual yang megah melonjak dari antara alisnya. Kemudian membentuk tinju spiritual besar, dan dengan kejam menghantam tapak spiritual. Boom! Dua kekuatan spiritual bertabrakan, riak angin tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Tubuh Xiao Yan terguncang sampai dia terbang mundur 10 langkah sebelum dia perlahan berhenti. Pada saat ini, dia kurang dari 30 meter dari garis batas merah. Lagi, Xiao Yan sudah pasti dirugikan dengan pertukaran sejati pertama ini. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan ekspresi putus asa sedikit pun. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyum di wajahnya semakin memikat. Kedua tangannya sekali lagi membentuk segel unik. Kemudian tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Segera, sebuah tapak tangan yang besar bergegas keluar seperti harimau yang turun dari gunung yang menerkam Xiao Yan. Raungan rendah tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiao Yan. Dia mengubah tinjunya menjadi tapak tangan. Tangan Xiao Yan dengan keras menghempas ke tanah. Ini membentuk lubang setinggi 3 meter sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya ada 3 meter atau lebih sampai di garis merah. Xiao Yan sekali lagi menerima serangan Cao Ying dengan cara yang menyedihkan. Dia sekali lagi menatap Cao Ying dan tertawa, lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Tangan kanannya yang memegang segel perlahan-lahan berubah. Setelah itu, sebuah tapak megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Xiao Yan tiba-tiba membelalakkan matanya ketika tapak tangan Cao Ying, yang ditemani oleh badai spiritual. Dia segera mengikuti cara Cao Ying membentuk segel, ketika segel di tangan Xiao Yan yang sangat aneh dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang besar mulai dengan cepat menggumpal. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit ketika dia melihat segel tangan Xiao Yan. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ini karena segel di tangan Xiao Yan, sama dengan yang dia lepaskan sebelumnya. Boom! Dua tapak bertabrakan, ledakan rendah dalam segera terdengar di atas aula besar. Riak spiritual yang terlihat menyapu dan menyebar ke lantai batu arena. Pada saat ini, lantai arena benar-benar hancur. Debu secara bertahap menghilang, dan sosok Xiao Yan duduk di platform batu yang radiusnya kurang 1 meter dari lingkaran merah. Pada saat ini, lengan bajunya benar-benar compang-camping. Dari penampilan keduanya, sudah jelas bahwa Xiao Yan telah dirugikan. 3 tapak tangan telah naik. Kamu telah menang. Cao Ying menghela nafas lembut. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahu. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Dia telah menerima semua 3 tapak tangan Cao Ying, dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia memenangkan pertandingan ini. Sementara itu, Ye Chong dan Xin Lan di kursi klan Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Selalu menang di 3 tes. Hasil ini kemungkinan sesuatu yang klan Ye baru diperoleh selama puncaknya. Klan Ye telah diselamatkan. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari mereka berdua. Matanya segera meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Nona Cao Ying, terima kasih karena bersikap lunak padaku. Jika kamu benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, aku mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya. Xiao Yan secara acak merobek bagian lengannya yang compang-camping di arena. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Cao Ying dan tertawa. Kamu berpikir secara diam-diam untuk mempelajari tapak spiritual milikku kan?
Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat Xiao Yan merasa malu. Dia dengan lembut menggeser langkah kakinya dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Jika Tuan Xiao Yan punya waktu, kita mungkin bisa secara pribadi melakukan pertukaran. Aku juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Bau harum muncul di atasnya. Xiao Yan melihat ke wajah mempesona yang berada dalam jarak dekat. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia tersenyum. Jika aku punya waktu, aku pasti akan menemukan Nona Cao Ying untuk bertarung. Cao Ying tidak peduli ketika dia melihat jawaban Xiao Yan yang tidak jelas. Setelah kontak ini, dia telah mendapatkan pemahaman sederhana tentang karakter Xiao Yan. Dia mengerti bahwa orang di depannya ini tidak akan mudah jatuh pada kecantikannya seperti orang lain. Pertemuan pil akan segera dimulai. Semoga, aku dapat bertemu denganmu di sana. Aku tahu sebelumnya, kamu juga menahan. Mata cantik Cao Ying mempelajari Xiao Yan. Setelah itu, sudut mulutnya diangkat ke busur yang dipenuhi dengan godaan. Dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar. Xiao Yan melihat sosok itu dan menghela nafas dengan lembut. Wanita ini tidak mudah berurusan dengannya. Setelah itu, dia secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Kemudian dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Chong dan yang lainnya. Namun, sebelum mereka keluar dari aula, suara Tetua Seng tiba-tiba terdengar. Tunggu, Tetua Seng, apakah ada masalah? Xiao Yan buru-buru bertanya sambil tersenyum. Seng Yao tersenyum dan membelai jenggotnya. Dia pertama kali mengalihkan pandangannya pada Ye Chong dan menghela nafas. Ye Chong, selamat. Kamu mempertahankan posisimu di 5 klan besar. Kemudian tatapannya beralih pada Xiao Yan. Alasanmu datang ke wilayah pil kali ini seharusnya adalah karena pertemuan pil bukan? Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun mengenai hal ini. Dia segera mengangguk. Pertemuan pil akan segera dimulai. Namun, aku berharap kamu akan ikut denganku ke menara pil sebelumnya. Aku pikir kepala asosiasi dan yang lain akan tertarik untuk bertemu denganmu. Tetua Seng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan di mata Xiao Yan. Kepala asosiasi, hati Xiao Yan seperti ditumbuk. Siapa lagi kalau bukan dari 3 kepala misterius dari menara pil? Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Baiklah, aku pribadi akan menuju ke Ye Manor untuk membawamu ke menara pil dalam beberapa hari. Tetua Seng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk lagi, dia mengobrol sebentar dengan Tetua Seng sebelum meninggalkan aula besar bersama Ye Chong dan lainnya kembali ke Ye Manor. Pada saat ini, Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Ye Manor. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan misterius. Sebuah segel tapak spiritual Cao Ying yang telah diam-diam dipelajari Xiao Yan. Perubahan segel tangan berlanjut selama 10 menit sebelum Xiao Yan membuka matanya. Kemudian dia perlahan berdiri, membalikkan badannya, matanya menatap ruang kosong di dalam halaman dan sedikit bertanya. Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan diri? Kamu memang layak menjadi murid dari Yao Chen. Persepsimu cukup bagus. Ruang sedikit fluktuasi. Segera sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan-lahan muncul. Mata Xiao Yan menatap tamu yang tak diundang. Dia bisa merasakan perasaan akrab dari pihak lain. Seseorang dari Hall of Soul. Aku mendengar bahwa api tulang dingin dari orang tua Yao Chen ada bersamamu. Aku di sini untuk meminjamnya. Sosok manusia berjubah hitam tertawa. Api biru tua perlahan naik dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit ketika dia melihat nyala api biru. Api hati laut. Bukankah dulunya milik Han Feng? Penglihatanmu tidak buruk. Orang berjubah hitam tidak menyangkal hal ini, dia sambil tertawa kecil di balik jubah hitamnya. Aku tahu bahwa kamu memiliki lebih dari 1 api surgawi di tubuhmu. Alasanku datang mencarimu kali ini bukan untuk menangkapmu. Tujuan utamaku adalah metode Qi yang kamu latih. Niat membunuh yang sulit ditekan tiba-tiba muncul dalam hati Xiao Yan. Mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah kota suci pil. Anggota Hall of Soul benar-benar menjangkau jauh. Metode Qi itu adalah sesuatu yang pertama kali aku dapatkan. Namun, orang tua Yao Chen itu telah menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku.
Pria tua berjubah hitam tertawa pelan. Aku tahu ada dua ahli Douzun di tempat ini. Namun, aku sudah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan dapat menemukan apapun untuk beberapa waktu. Serahkan metode Qi dan aku akan menyelamatkan hidupmu malam ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Boom! Namun, pukulan Xiao Yan tidak mampu menembus penghalang energi. Itu hanya menyebabkan munculnya beberapa riak. Bocah yang keras kepala, apakah kamu pikir kamu Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam menjadi dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan, tombak itu menembus udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiao Yan dengan tajam. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es. Suara petir muncul saat tubuhnya menghilang dan menghindari tombak api. Jaring penahan laut. Tangan sosok berjubah hitam tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiao Yan menghilang. Banyak garis api biru tua yang ditembakkan dari kelima jarinya, dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api. Penguasa hitam besar tiba-tiba muncul dan menebas, itu dengan kejam menghantam jaring api. Boom! Api hati teratai berkilau segera bertabrakan dengan api hati laut. Kedua jenis api surgawi mulai menimbulkan korosi satu sama lain. Hancurkan! Mata Xiao Yan menjadi dingin selama erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Detik berikutnya, Xiao Yan dengan cepat mundur, api hijau giok di tangannya terbelah menjadi dua, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Setelah itu, mereka bergabung kembali. Dalam waktu singkat, teratai api hijau giok yang indah muncul. Kemudian melemparkannya pada sosok berjubah hitam. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, boneka iblis bumi segera muncul dan langsung menyerang tanpa rasa takut akan kematian. Setelah melakukan ini, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik ke belakang dan muncul di dekat penghalang energi. Kedua tinjunya tampak seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat. Namun, tetap saja, tinjunya hanya menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Teknik Dou yang bagus. Dia mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi ini sangat berguna bagimu. Sosok berjubah hitam tersenyum lebar. Api biru tua, yang menempel di 10 jarinya, dengan cepat bergerak dan membentuk bola api. Setelah itu, bola api terbelah, membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Boom! Bola api meledak. Api hijau giok melesat ke segala arah dan menghancurkan halaman kecil. Namun, sosok hitam segera melambaikan tangannya. Api biru tua segera memantulkan serangan ledakan teratai api. Setelah memblokir serangan teratai api, sosok hitam sekali lagi melambaikan tangannya. Segera, puluhan garis api biru tua menembak dari ujung jarinya, dengan kuat menjebak dan melilit boneka iblis bumi yang bergegas. Dengan kekuatanmu, kamu masih tidak dapat menghancurkan kunci spiritual yang telah aku tempatkan. Sosok hitam berbicara dengan samar. Dia memandang Xiao Yan dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka iblis bumi. Boom! Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang energi lagi. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka orang misterius ini ternyata sangat kuat. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan besar telah mencapai Douzun bintang 3. Aku tidak punya banyak waktu. Jika kamu terus tetap keras kepala, kamu tidak boleh menyalahkanku karena membunuhmu. Mata pria tua berjubah hitam acuh tak acuh saat menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es saat menatap sosok berjubah hitam yang perlahan mendekat. Menjentikkan jarinya, seberkas api hijau giok melesat pada boneka iblis bumi yang tak jauh, menghancurkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh boneka iblis bumi bergerak setelah dibebaskan dan bergegas ke depan Xiao Yan. Detik berikutnya, api hijau giok sekali lagi membelah menjadi dua api. Mengusap segel di dahinya, api dingin tulang berwarna putih pekat segera muncul. Pada saat yang sama, api transformasi kehidupan dimuntahkan dan segera muncul. Kemudian, Xiao Yan segera mulai menggabungkan keempat jenis api menjadi satu di depan tatapan tertegun sosok hitam.
Apakah kamu mencari kematian? Ekspresi sosok hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, dia sudah muncul di atas Xiao Yan. Tangannya kemudian melengkung, kekuatan tajam tanpa ampun menyambar bagian atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindar. Namun, suara sedikit pecah tiba-tiba bergema di halaman. Detik berikutnya, penghalang energi yang menutupi halaman telah hancur menjadi pecahan spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura besar tiba-tiba menyapu bintang-bintang ketika penghalang spiritual dihancurkan. Pada saat yang sama, suara tenang perlahan bergema. Wilayah Menara Pil bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Soul bertindak liar. Wajah sosok hitam langsung berubah saat suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil berteriak dengan suara serak. Xuan Kongzi, perubahan mendadak juga mengejutkan Xiao Yan. Matanya dengan sigap menatap langit malam di atas kepalanya. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Seseorang dari Menara Pil, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Teratai api pemusnah yang dia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum menyebarkannya. Pada saat yang sama, raungan marah segera terdengar. Sosok dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze akhirnya muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil memandang ke halaman yang berantakan. Mata ungunya menatap sosok berjubah hitam dengan sikap dingin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Hati-hati, orang ini bukan orang biasa. Wajah Tian Huo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam. Kamu adalah seorang ahli Douzun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Kenapa kamu menyelinap? Sosok hitam tetap melayang di udara. Tatapan seramnya berkedip saat dia melirik Xiao Yan. Tidak disangka orang-orang tua dari Menara Pil berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pilmu. Kenapa kamu harus repot-repot mengurus urusan orang lain? Ini adalah kota suci Pil. Jika Hall of Soulmu dapat secara acak bertindak kejam di tempat ini, bagaimana reputasi Menara Pil di muka umum? Suara yang dipenuhi perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa suara ini dikeluarkan dari ruang kosong. Jelas sekali, orang yang berbicara belum tiba di sini. Sebaliknya, dia menggunakan metode misterius untuk menghalangi sosok hitam. Bajingan tua, sosok hitam mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Setelah itu, mata gelapnya beralih pada Xiao Yan. Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu lebih lama lagi. Ingat, cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali. Segera, ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Sosoknya langsung menghilang. Bajingan. Dokter peri kecil tanpa sadar mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat sosok hitam pergi. Lupakan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih tetua karena telah membantu. Cahaya bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiao Yan terdengar, itu berubah menjadi sosok cahaya tua yang buram. Aku tidak bisa menjauh. Aku hanya bisa membagi perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Menara Pil. Kamu akan sangat aman di sana. Terima kasih, tetua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok ringan tua ini harusnya adalah seorang ahli dari Menara Pil. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar yang legendaris. Aku tentu saja harus merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Xuan mendalam. Merekalah yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan menyebar. Xiao Yan merenungkan situasinya sambil mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Menara Pil cukup baik. Namun, mengenai sosok hitam, dia tidak bisa melihat penampilannya sejak awal. Terlebih lagi, suara yang didengarnya tidak terlihat terlalu tua, namun berdasarkan perkataannya, orang tersebut adalah ahli dari generasi yang sama dengan gurunya. Kemudian dia teringat api biru tua yang digunakan sosok hitam, bukankah ini dulu milik Han Feng? Mungkin Han Feng mengetahui sedikit informasi. Segera, botol giok muncul di tangannya.
Dan tubuh roh ilusi Han Feng bangkit dengan cara yang sangat lemah. Kepada siapa, di Hall of Soul, kamu menghadiahkan api hati lautmu? Xiao Yan melirik Han Feng dan bertanya dengan suara sedingin es. Han Feng awalnya terkejut mendengar pertanyaan ini. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, nyala api tak terlihat muncul di ujung jari Xiao Yan. Itu menembus tubuh ilusi dengan cepat. Jangan, aku akan bicara. Han Feng buru-buru berteriak saat melihat taktik kejam Xiao Yan. Orang yang mengambil api hati laut milikku adalah seorang tetua terhormat di Hall of Soul. Orang-orang memanggilnya Mugu. Posisinya di Hall of Soul cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis tingkat 8 asli selain Douzun, dan dia sangat dihargai oleh pemimpin Hall of Soul. Mugu. Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih pekat. Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam terhadap Yao Chen. Keduanya dikabarkan memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Mugu diusir. Oleh karena itu, dia memandang Yao Chen dengan penuh permusuhan. Dia akan mencari peluang untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Dulu aku dipermainkan olehnya saat aku menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah. Mugu ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa aku belum pernah mendengar guru menyebutkan hal ini? Aku juga belum pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang disebutkan oleh Mugu kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius sosok hitam tadi pasti adalah Mugu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Pertemuan pil akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah masuk ke 10 besar dan mendapatkan api 3000 terbakar. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut padanya. Mata Xiao Yan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan roh Han Feng ke dalam botol giok. Temukan informasi tentang orang-orang dari Sekte Xuan mendalam besok. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini. Keesokan harinya, Tetua Seng dari Menara Pil sudah tiba di Ye Manor. Dia segera membawa kelompok Xiao Yan ke Menara Pil sebelum berhenti di sebuah pintu aula besar. Kepala Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Kamu harus menghormati ketika kamu bertemu dengannya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika mendengar pengingat Tetua Seng. Kemudian Tetua Seng mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan hormat mendorong pintu terbuka. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan-lahan masuk ke dalam aula. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu, sebelum berhenti di depan rak buku. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan rak buku. Kamu pasti Xiao Yan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Pria tua berpakaian putih itu berhenti, ketika Xiao Yan berdiri dengan hormat di belakangnya. Suara tua yang penuh dengan kebimbangan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula.